menyiapkan live streaming minggu depan, tapi minggu ini masih online ya. Oke, baik, hari ini kita akan belajar mengenai psikologi lintas budaya dengan tema budaya dan emosi. Apa output dari materi ini? Mahasiswa mampu memahami bahwa ternyata emosi yang kita rasakan itu bukan serta-merta biologis ataupun secara keturunan ya, tapi ternyata emosi itu sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Nah, kita akan melihat nih jenis-jenis emosi. Mungkin sudah pernah belajar sebelumnya. Emosi positif, emosi negatif, saya rasa ini semua teman-teman sudah oke. Marah, takut, sedih, bahagia, jijik, minat itu emosi utama. Sedangkan emosi lainnya itu banyak, penerimaan, kasih sayang, macam-macam lah. Semua manusia di dunia ini, terlepas dari faktor lintas budaya, memiliki emosi ini ya. Semua kita merasakan emosi ini, tapi apa yang membedakan antara satu manusia dengan manusia lain, satu individu dengan individu lain secara cross culture psychology, secara lintas budaya, ternyata walaupun kita merasakan hal yang sama, tapi kapan, di mana, dan kenapa merasakannya itu sangat tergantung oleh budaya tertentu. Kita ambil salah satu contoh misalnya marah. Contohnya, kenapa orang tua marah itu diasumsikan dengan emosi negatif yang dirasakan karena tidak puas atau ya. Kapan orang tua di Aceh itu sangat marah? Misalnya ayah itu bisa marah sekali kalau anak perempuannya pulang jam 11 malam. Ayah bisa marah. Dan sebaliknya, anak perempuan yang lajang misalnya ya, ataupun bisa juga sesuai dengan peraturan keluarga masing-masing. Tapi secara budaya, secara umum, itu kalau pulang yang larut itu, kalau yang gadis malam itu lebih lebih berisiko daripada anak cowok untuk dapat label positif atau negatif. Nah, si anaknya ini juga kalau pulang telat, nggak minta izin sama orang tua keluar, apalagi misalnya dia baru saja nimbrung ataupun ada kegiatan dengan kelompok rame-rame campur cewek dan cowok, dia juga akan lebih takut pulang ya. Mungkin nggak semua keluarga, tapi secara umum budaya kita seperti itu. Yang menjadi pembeda di sini itu bukan keluarga dan keluarga yang lain ya, tapi karena kita bicara cross culture psychology, maka yang membedakan di sini mindset kalian adalah budaya di Aceh misalnya ataupun budaya di Indonesia dengan budaya di Barat misalnya. Kalau di Western di atas 17 tahun ataupun ya nggak masalah, nggak ada batasan pulang, silahkan saja pulang jam berapa, yang penting memang ya tidak ada istilah sopan dan tidak sopan di sana ya. Itu contoh emosi marah, takut, sedih misalnya ya. Sedih juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Mungkin banyak sekali orang tua di Aceh, Indonesia kah mungkin ya. Kalau di seluruh Indonesia saya nggak terlalu paham, kita lebih fokus ke daerah kita aja. Orang tua itu sedih kalau misalnya anaknya melawan ataupun tidak mau tinggal di rumah. Nah, itu bisa jadi penyebab kesedihan orang individu di Aceh. Sedih karena belum dapat jodoh. Sedih karena tidak memiliki peer group, sedih. Beda dengan individu-individu yang tinggal di budaya individualism. Mereka nggak ada masalah dapat jodoh, mau nikah, nggak masalah, nggak ada, itu bukan menyebabkan satu penyebab kesedihan. Saya pernah punya pengalaman, satu orang teman saya dari Amerika itu pernah kenal di Malaysia, kemudian dia pernah datang ke Aceh sekitar 4 tahun yang lalu, yang kemudian dia pernah kan teman-teman saya di Malaysia rame ya yang dari Aceh, dan dia kenal baik semuanya,
ketika di Malaysia kami semua masih single. Begitu dia visit kami setelah 3 tahun lulus, pasca lulus itu, dia ke Aceh, kemudian semua bawa suami. Kemudian dia tiba-tiba surprise. How come? Dia bilang, kenapa semua orang sekarang sudah menikah di sini? Jadi kalau di kita budaya menikah di usia tertentu itu biasa. Itu adalah hal yang membawa bahagia. Tidak menikah di usia tertentu adalah menyebab kesedihan ya, macam-macam. Tapi ketika itu dilihat dari perspektif cross culture Western misalnya ya, kebetulan kawan saya ini orang Montana dari Amerika. Dia heran gitu, begitu lihat semua waktu diajak jumpa, semua punya suami, sudah punya pasangan. Dan dia feel, kalau kita kan tidak merasa seperti itu ya, biasa aja, wajar, makan kita bahagia. Tapi kalau dia surprise melihat semua teman-teman sudah menikah semua, mungkin kalau sekarang dia kesini lagi dia akan lebih surprise, semua sudah punya anak ya, dan dia belum menikah, dia belum punya pasangan yang tetap. Karena saya termasuk yang kemudian dari kejadian itu saya akhirnya ketika ada teman-teman dari Western kah, dari Korea segala macam ya, dari negara-negara lain yang pernah saya kenal di Malaysia dan masih berteman di Facebook, sosial media, Instagram, akhirnya saya pantau nggak semua mereka itu sudah menikah. Paling yang menikah itu 1 atau 2, sisanya tidak menikah, belum menikah ya. Jadi menikah itu bukan menjadi satu output yang kemudian itu menjadi penentu kebahagiaan mungkin bagi mereka ya. Bahkan teori kebahagiaan yang dikembangkan oleh Dinner itu menyebutkan itu. Menikah itu bahagia itu bukan berarti sudah menikah, tidak menikah, punya anak, tidak punya anak. Tapi bagi budaya kita itu matter, it's the matter. Itu sesuatu yang harus dipertimbangkan ya. Nah, itu hanya contoh saja beberapa emosi yang sangat-sangat dipengaruhi oleh budaya ya. Yang lainnya apa ya? Kita lihat dari pengasuhan. Kenapa ada anak-anak kemudian dibesarkan dari dalam sebuah keluarga yang kemudian dia mudah takut, mudah cemas, tidak percaya diri. Kemudian kalau mungkin kalian pernah jumpa ataupun pernah nonton di film kah? Kalau di film mungkin itu sudah anak selebritis memang pede, tapi itu kenyataan. Kalau kalian pernah jumpa dengan anak-anak dari anak bule lah istilahnya ya, itu mereka kritis sekali, kritis, berani, dan memang nggak tanggung-tanggung kalau nanya ya. Nah, dibandingkan dengan, coba nanti kalian perhatikan anak-anak yang sering sekali dimarahi ketika kecil, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kalau bertamu harus sopan, kalau bertamu nggak boleh lari-lari macam-macam, maka dia akan lebih cenderung ragu-ragu untuk melakukan sesuatu karena emosi yang dia rasakan itu adalah cemas, tidak percaya diri gitu ya. Satu lagi yang menarik itu kalau di Aceh itu kita punya khas, kita punya satu emosi di sini, curiga ya, curiga sama mungkin ya, orang Aceh itu ini agak beririsan dengan psikologi indigenous. Di sini ada nih, orang Aceh itu mudah sekali percaya. Kenapa? Ya karena berhubungan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya juga. Karena kita di daerah konflik, kita daerah banyak lah ya. Jadi orang Aceh sampai hari ini itu masih bergelut dengan masalah distrust, curiga ya. Itu juga bagian dari budaya kolektif ataupun kepribadian kolektif. Kalau Jung itu kan mengenal dengan budaya kolektif ya. Budaya kolektif yang kemudian menjadi kepribadian kolektif. Kalau orang Aceh itu kalau ada sesuatu yang baru itu pasti takut dan lebih mudah curiga dan susah kali percaya. Oke, itu saja sekilas mengenai emosi dan budaya. Saya juga akan mengirimkan video bagaimana orang Jepang ternyata mereka tidak boleh menunjukkan emosinya, bagaimana orang Jepang tidak boleh tersenyum, beberapa budaya yang lain yang kemudian mengatur individu atau manusia dalam mengekspresikan emosi, menunjukkan emosi dan membentuk emosi mereka masing-masing. Demikian untuk hari ini. Selanjutnya saya akan kirimkan file PDF full papernya tentang tema ini, dan juga ada PowerPoint dan juga ada video pendukung lainnya. Oke, baik ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.